Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan tentang salah satu subtopik dari perkuliahan K3, yaitu tentang peningkatan mutu pada bagian perawatan intensif care unit atau ICU. Jadi sebagaimana kita ketahui, untuk keselamatan pasien ini adalah komponen yang penting, inti dari seluruh aspek, baik itu pelatihan, pendidikan, dan standar pelayanan pada intensive care unit. Untuk riwayat menciptakan budaya aman, belajar dari kesalahan, mencegah cedera, dan bekerja sebagai bagian dari tim yang ada pada perawatan intensif atau ICU, ini semuanya akan berkontribusi pada kedisiplinan, keselamatan, dan asuhan penyakit kritis. Rangkaian pemberian asuhan proses dan checklist semuanya adalah istilah yang saat ini kita kenal baik pada bagian perawatan intensif atau ICU. Untuk pasien yang ada di ICU, itu kita sudah tahu bahwa di sana adalah perawatan yang total care, ya. Jadi total care di mana dengan kondisi pasien yang mempunyai ketergantungan penuh. Banyak kita temukan juga kondisi pasien yang mengalami penurunan kesadaran, sehingga untuk terjadi suatu hazard atau bahaya itu sangatlah tinggi. Sehingga di sini butuh upaya untuk meningkatkan mutu keselamatan pada bagian perawatan intensif. Oke, sebagaimana kita tahu, Anda sudah bisa melihat pada slide, ini adalah gambaran dari diagram pendorong asuhan penyakit kritis. Jadi di sini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan asuhan penyakit kritis. Jadi ada yang dikatakan pendorong sekunder, pendorong primer, dan hasil atau outcome yang diharapkan. Yang pertama untuk pendorong sekunder. Untuk pendorong sekunder ini beberapa hal yang bisa dilakukan guna memberikan pelayanan yang sesuai, andal, dan tepat waktu pada pasien kritis, itu menggunakan terapi yang sudah berbasis bukti atau yang dikatakan dengan evidence-based learning. Ya, beberapa di antaranya adalah mengurangi komplikasi akibat penggunaan ventilator. Hampir keseluruhan pasien yang ada di ICU itu memang menggunakan ventilator, dan kita tahu untuk penggunaan ventilator ini angka kejadian terjadinya infeksi penyakit atau infeksi saluran pernafasan itu sangatlah tinggi, ya. Sehingga jangan sampai pelayanan kita itu menambah kejadian infeksi pada pasien yang dirawat di ICU. Berikutnya selain ventilator, yang kedua adalah penggunaan kateter. Untuk penggunaan kateter ini sangatlah umum, atau hampir semua pasien pada ICU itu menggunakan kateter. Kita tahu untuk prosedur pemasangan kateter ini adalah prosedur yang beresiko untuk terjadi infeksi pada saluran kemih. Berikutnya adalah mengontrol glukosa, ya. Kita tahu untuk pasien dengan penurunan kesadaran yang dirawat di ICU itu rentan sekali terjadi fluktuatif dari kadar glukosa pasien itu sendiri. Hal ini harapannya nanti bisa terkontrol sehingga untuk pelayanannya bisa memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Berikutnya, mencegah pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan infeksi dan kontaminasi silang. Ya, kita tahu kalau untuk di ICU memang ruangannya sudah
dirancang untuk steril ya, diharapkan kontaminasi itu angka kejadiannya minimal. Berikutnya adalah mengenali sepsis ya. Pada pasien yang dirawat di ICU itu sering sekali mendapatkan terapi yang kategori invasif, misalkan kateter, kemudian pasiennya juga dapat ventilator, ya. Kemudian pasiennya juga mungkin sekali terpasang CVC, ya, kateter vena sentral. Nah, harapannya dari tindakan-tindakan invasif tadi untuk angka kejadian infeksinya sangat minim, ya, sehingga kejadian sepsis itu bisa dikendalikan. Kemudian untuk outcome yang kedua yaitu mengintegrasikan pasien dan keluarga dalam pelayanan sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan. Kita tahu kalau pasien di ICU itu kan tidak ada yang dijaga, ya. Jadi keluarga menunggu di luar. Nah, harapannya komunikasi dengan keluarga itu juga terjaga sehingga kita dapat memberikan pelayanan tanpa ada kesalahan komunikasi. Perlu juga melibatkan pasien dan keluarga pada proses penentuan tujuan harian. Kita bisa menetapkan tujuan di awal itu dengan melibatkan keluarga. Khususnya pasien-pasien yang memang memerlukan tindakan yang itu beresiko tinggi, sehingga perlu untuk meminta pertimbangan dan persetujuan dari keluarga. Komunikasinya juga harus terbuka. Kita tidak bisa menjelaskan kepada pasien, kepada keluarga bahwa nanti ini pasiennya akan sembuh 100%. Nah, kita tidak boleh menjanjikan hal yang demikian karena kita tidak tahu progres ke depan pasien ini seperti apa. Ya, jadi harus terbuka menyampaikan kondisi pasien. Berikutnya adalah memastikan klarifikasi harapan terhadap pelayanan. Kita harus jelaskan kepada keluarga untuk nantinya perkembangan progresnya pasien ini bagaimana, kemungkinan baik dan kemungkinan terburuknya pun tetap harus kita sampaikan. Sehingga apabila ada keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu keluarga sudah mendapatkan gambaran sebelumnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengembangkan infrastruktur yang mendukung pelayanan yang berkualitas. Jadi untuk bagaimana meningkatkan mutu keseluruhan yang ada di ICU, baik itu meliputi sarana, prasarana, sistem yang ada di dalamnya, itu harus diperbaiki. Berikutnya adalah membentuk tim multidisiplin kolaboratif yang sangat efektif dan menciptakan budaya aman. Ya, jadi kalau pasien yang ada di ICU itu kan bukan pasien yang dalam kondisi stabil. Pastinya satu pasien itu bisa dihandle lebih dari 2 dokter. Ya, misalkan pasien itu DM dengan komplikasi penyakit jantung disertai dengan gangren, maka yaitu juga melibatkan pasien maksudnya melibatkan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, ya, kemudian dokter bedah, ya, semuanya terlibat. Jadi harapannya komunikasinya juga harus intensif, ya, supaya tidak ada yang miss. Oke. Berikutnya, ini adalah beberapa proses kunci perawatan kritis. Jadi untuk proses kunci perawatan kritis ini diantaranya yang pertama adalah memberi asuhan pneumonia terkait dengan penggunaan ventilator. Ya, jadi semua perawat di ICU harus paham tentang asuhan perawatan pada pasien dengan pneumonia. Jadi harapannya untuk penggunaan ventilator ini memang tidak terjadi pneumonia, tapi harapannya untuk perawat juga tahu tanda dan gejala atau kemungkinan terjadinya pneumonia. Berikutnya untuk perawatan insersi vena sentral, ya, jadi kateter, kemudian baik itu yang perifer maupun sentral. Untuk perawat di ruang ICU itu harus mengetahui bagaimana perawatannya, karena kalau kita tahu untuk perawatan vena sentral jika terjadi infeksi,
Untuk progresnya akan berbeda jika perawatan kateter di vena perifer. Artinya kalau ada infeksi di vena perifer, misalkan plebitis gitu, kita ganti infusnya, kita rawat lukanya, itu akan resikonya lebih ringan daripada infeksi yang ada pada insersi vena sentral. Kalau infeksinya pada vena sentral itu memungkinkan untuk terjadinya sepsis sangat tinggi. Ya, kemudian visit ke tim multidisiplin. Ya, seperti yang tadi disampaikan, untuk komunikasi antar tim yang terlibat dalam merawat pasien itu, yang paling bisa melakukan manajerial adalah perawat. Perawat mengkomunikasikan sebagai case manager dari masing-masing pasien yang ada di ruang ICU, itu komunikasinya harus betul-betul efektif, ya, karena kita juga mengkomunikasikan dari dokter spesialis satu ke tim yang lain, atau tidak hanya dokter spesialis, mungkin bisa juga gizi, ya, kemudian fisioterapi, itu juga terlibat di dalamnya. Kemudian evaluasi dari tujuan harian. Nah, setiap hari kita harus cek progresnya pasien. Kita tahu kalau perawatan intensif, untuk evaluasinya memang harus lebih intens, ya. Tidak pada akhir shift saja, tetapi dengan kondisi pasien yang memerlukan evaluasi yang intensif, itu jangka waktunya untuk evaluasi itu harus lebih intens atau lebih sering. Kemudian kontrol glikemi, ya, sering diimplementasikan kalau di tiap pagi itu selalu cek gula darah meskipun pasiennya ini bukan dalam kondisi DM, ya, karena pasiennya dengan kondisi penurunan kesadaran, maka untuk kontrol gula darahnya itu juga harus perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah hygiene tangan, ya. Jadi jangan sampai kita menularkan atau menyebarkan infeksi dari pasien satu ke pasien yang lain. Tentunya kita memegang tidak hanya pada satu pasien, dan itu untuk kontrol infeksinya harus betul-betul dijaga. Berikutnya, dikatakan suatu pelayanan keperawatan itu bermutu, ada beberapa indikator. Yang pertama adalah keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien, apa saja keselamatan pasien kalau di intensive care unit? Dikatakan pasiennya selamat itu yang bagaimana? Ya, itu ada indikatornya. Misalkan, satu, angka kejadian pasien jatuh, ya. Jadi jangan sampai kita ada, ya, kejadian pasien jatuh karena perawat lalai tidak memasang side rail. Kemudian kejadian dekubitus, ya. Pasien yang mendapatkan kasus dekubitus, jadi misalkan dia pindahan dari ruang perawatan masuk ICU, sebelumnya di ruang perawatan tidak ada dekubitus, ternyata masuk ICU dapat dekubitus. Nah, itu adalah kesalahannya pada perawat yang ada di ICU. Kalau pasien itu tidak sadar, ya, dalam kondisi tidak sadar, tetap harus dilakukan mobilisasi. Kalau tidak memungkinkan mobilisasi, misalkan pada kasus COP dengan penurunan kesadaran, nah, itu ada beberapa implementasi, tidak hanya miring kanan kiri saja, bisa juga dipasang kasur angin, ya, kasur anti dekubitus, ya. Yang jelas implementasi untuk mencegah terjadinya kejadian dekubitus itu dilakukan. Kemudian perawatan diri. Nah, pasien yang di ICU kan nggak mungkin, ya, mandi sendiri atau dimandikan keluarga. Pasti yang memandikan adalah perawatnya. Sehingga indikator perawatan diri apabila terpenuhi, maka salah satunya mutu pelayanan keperawatan pada ICU itu sudah kategorinya baik, ya. Kemudian kenyamanan. Untuk kenyamanan ini kita korelasikan dengan untuk pengkajian nyeri, ya, pengkajian nyeri. Pasiennya nggak sadar, kalau nggak sadar ya memang tidak perlu dilakukan, ya. Ini hanya untuk pasien yang memang ada keluhan nyeri. Kemudian kecemasan, ya, pengetahuan dan kepuasan.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di perkuliahan kali ini tentang peningkatan mutu pada bagian perawatan intensif. Apabila ada pertanyaan, saya terbuka sekali untuk menerima, silahkan bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.